Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah mabadu. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sampai kepada kita sekalian dengan harapan kita mendapat syafaatnya di yaumul jazaa wal hisab. Pemirsa Explore dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di kawasan objek wisata Demang Sakti, Desa Pengebatan, Kecamatan Bantar Kaung, Kabupaten Brebes. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di posisi sebelah barat, tepatnya Demang Sakti, di mana konon katanya di sini ada sebuah pohon yang bernama pohon gebang, dan berdasarkan informasi yang beredar dan berkembang di masyarakat bahwa dulu di sini sempat atau sering orang melihat ada kilatan-kilatan cahaya, dan ada sesuatu yang informasinya bahwa di sini ada terjadi ada cahaya yang memancar. Kemudian masyarakat meyakini bahwa itu adalah sebuah eksistensi, dan katanya di situ ada istilahnya harta yang berupa emas sebesar teko, begitu kata warga sekitar. Namun lebih jelasnya kita akan mencoba mewawancarai masyarakat sekitar. Di sini saya ditemani dengan Kang Nur Iman. Selamat malam, Kang Nur. Malam. Baik, terima kasih. Kang Nur, kita alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa nyampe di kawasan objek wisata Demang Sakti, Desa Pengebatan, Kecamatan Bantar Kaung, Kabupaten Brebes. Ingin saya tanyakan, apakah betul menurut informasi warga setempat, kebetulan Kang Nur adalah warga sekitar di daerah kawasan Demang Sakti. Mohon informasinya, Kang Nur. Untuk informasi itu memang sudah lama, apalagi dulu di sini itu bukan sebuah tempat wisata, hanya pohon-pohonan besar yang notabene tidak pernah dijamah oleh orang. Bahkan di situ ada pohon gebang yang tinggi, kemudian sampai mengering sampai hari ini, sampai sekarang ini udah tidak ada lagi karena tumbang. Tetapi menurut informasi dari masyarakat dulu atau orang-orang tua dulu itu memang di situ ada sering muncul hal-hal yang notabene di luar nalar manusia. Artinya ada kilatan cahaya, bahkan ada kayak sinar muncul tiba-tiba, dan itu pun udah orang sekitar atau orang warga masyarakat yang punya keberanian itu sering ada yang melihat ke situ. Bahkan konon di sini itu dulu ada ada sebuah harta yang notabene harta emas yang sebesar teko katanya itu. Makanya informasi itu sampai sekarang pun masih melekat, apalagi di orang tua. Bisa jadi ada yang masih punya simpenan cerita seperti itu. Baik, yang kedua, kenapa ini dinamakan Taman Demang Sakti? Apakah dulu juga di sini dinamakan Demang Sakti atau memang ada nama lain? Memang rentetannya kalau yang saya dengar itu sebenarnya ada sebuah petilasan yang mungkin agak jauh dari sini, sekitar 1 kilo. Yang sana itu lewat kali juga. Cuman konon katanya di sini juga pernah ada sebuah petilasan para Demang dulu katanya di sini, sehingga Pengebatan ini terkenal dengan Demang Sakti. Karena terkenal dengan Demang Sakti itu, apapun yang di sini kayaknya cocok ketika kami memutuskan untuk memberikan nama Demang sebagai bentuk penghargaan kepada Demang-Demang atau para pejabat dulu sebelum kita ada, atau pada zaman Belanda atau zaman Jepang lah katanya. Itu ada seorang Demang yang sering lewat ke sini itu. Cuman saya pribadi memang masih terlalu kemarin sore, artinya tidak tahu persis, tapi menurut cerita orang memang seperti itu. Baik, kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, mungkin bisa sedikit digambarkan Demang Sakti itu di samping sosok pemimpin zaman dulu, apakah dia juga seorang wali yang ada kaitannya dengan mungkin dengan syekh atau dengan orang-orang sakti pada zaman itu? Karena ini sangat menarik sekali kita ungkap
namanya Demang Sakti begitu? Seperti apa? Saya pernah menanyakan kepada orang-orang yang notabene punya, kalau disebut yang punya kawasan mungkin kalau bahasa kitanya itu. Waktu itu saya juga tertarik dengan cerita yang namanya Demang Sakti. Cuman sampai hari ini mata rantai cerita itu hanya sekedar ada sebuah makam yang notabene itu di situ adalah makam Demang Sakti. Tapi informasi lain ketika saya tanyakan ke orang-orang yang notabene punya silsilah itu, di situ sebenarnya bukan makam, tapi hanya sebuah petilasan atau tempat berhentinya para demang yang juga lewat ke sini katanya gitu. Lah makanya kita nggak tahu persis, artinya apakah demang yang selama ini kita kenal dengan kalau bahasa kita ini sekarang pimpinan sebenarnya, kalau dulu itu demang. Nah, sehingga ada kecenderungan dan keinginan ingin tahu persis sebenarnya siapa. Dan kemarin kemarin itu ada yang datang ke rumah saya, tokoh juga ya, tokoh agama juga, yang menanyakan ingin tahu silsilah daripada demang itu di mana saja. Cuman kebetulan di desa itu sudah ada sih nama-nama silsilah dari sudah ada di desa itu sudah ada. Kebetulan kadus juga pegang ya, silsilah orang-orang yang notabene masih punya silsilah itu ada juga sekarang orang-orangnya di Pangabatan. Apakah Demang Sakti yang masuk dalam silsilah yang mungkin diarsipkan di pemerintah desa Pangabatan itu bisa dikatakan pemimpin atau katakanlah seorang kubu yang pertama di desa Pangabatan, atau memang seperti apa? Kalau itu gambaran saya, karena itu demang itu bahasa dulu ya, karena dia seorang mungkin dari turunan kerajaan atau apalah, kita nggak ngerti banget masalah itu. Tapi yang pasti kalau dilihat dari kata demangnya itu, dia adalah seorang pemimpin yang notabene punya pengaruh yang sangat luar biasa kemungkinan. Sehingga Pangabatan ini sayangnya nggak sempat ada yang mau menguak tentang sejarah itu. Walaupun sebenarnya kami ingin mengetahui sejauh mana gitu. Apakah di sini memang betul tempatnya para demang waktu itu, atau memang hanya sebatas cerita kemudian hanya lewat saja, kita nggak tahu. Baik, terima kasih Kang Nur Iman atas bincang-bincangnya. Dengan apa yang disampaikan barusan, untuk lebih jelasnya kita akan mencoba untuk menguak dari sisi sejarah demang yang ada di daerah sini. Apakah memang itu demang dari kerajaan mana asalnya, ataukah memang yang tadi ceritakan itu adalah bukan makam, adalah sebuah petilasan. Berarti jelas kalau seperti itu dia adalah seorang pejabat atau mungkin dari sebuah kerajaan yang diutus untuk menyebarkan atau untuk membantu masyarakat pada waktu itu. Nah, untuk lebih jelas, saya di sini akan mencoba menghadirkan seorang mediator untuk menguak sejauh mana cerita Demang Sakti. Cuman yang sangat saya salut tadi bahwa dari tokoh masyarakat yang ada di desa Pangabatan bahwa dinamakan Demang Sakti atau Taman Demang Sakti ini adalah merupakan apresiasi atau sebuah bentuk penghargaan terhadap pemimpin pada zaman itu, yang sehingga sampai sekarang sudah terkenal dinamakan yaitu Taman Demang Sakti. Baik pemirsa, kita akan mencoba menghadirkan seorang mediator. Baik pemirsa, kita sudah mencoba mengkoneksikan dengan mediator kita. Mudah-mudahan mediator kita bisa memberikan informasi untuk menguak sejarah Demang Sakti yang ada di sini. Hadir. Baik pemirsa, kita sudah melihat pergerakan dari mediator kita. Kita akan coba melihat apakah kita bisa menggali informasi ini dengan cara terang-terangan, atau mungkin ada sedikit gambaran untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat yang ada di sekitar sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Rahasta. Dengan siapa? Rahasta. Rahasta. Baik. Rahasta itu apakah betul seorang Demang pada zaman dulu? Bukan saya. Punggawa berarti bukan Demang. Demang ada, tapi saya punggawanya. Oh, berarti ini dengan punggawanya, dengan kalau boleh dikatakan dengan anak buahnya Demang. Baik, kalau boleh tahu siapakah Ki Demang Sakti tersebut? Beliau adalah seorang pimpinan yang memimpin di daerah sini, Pimpinan yang memimpin di daerah yang sini. diberi merintah oleh kerajaan Mataram waktu itu. Diperintah oleh kerajaan Mataram pada waktu itu. Iya. Nah, kenapa kerajaan Mataram itu memerintahkan Ki Demang ke sini untuk memberikan apa namanya, ataukah dia disuruh untuk membangun desa di sini, atau memang untuk apa? Untuk perluasan. Untuk perluasan. Baik, kalau boleh tahu apakah ada kaitannya silsilah Demang Sakti ini dengan para pendahulu seperti yang membuka alas yang ada di Cilacap, termasuk Gunung Maruyung? Apakah ada kaitannya? Ada. Ada. Nah, kenapa ada kaitannya dengan seperti itu? Apakah satu jalur dari kerajaan Mataram untuk menyebarkan sebuah pemerintahan di daerah sini? Betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu, di sini ada petilasan di sebelah mana itu? Bukan. Sebelah selatan. Nah, itu petilasan apa itu pada waktu itu? Apakah petilasan Ki Demang atau memang para prajuritnya atau para anak buahnya? Demang Petilasan Ki Demang. setelah melakukan perkumpulan di Maruyung, maka dia turun dan kehausan, beristirahat Di di situ. situ. Baik. Kemudian ini yang jadi pertanyaan masyarakat di sekitar sini, bahwa ceritanya ini masih agak bias, sehingga masyarakat belum, walaupun memang ada silsilah yang diarsipkan di masyarakat sini, tapi kalau boleh saya tahu, pada tahun berapa Ki Demang itu menyebarkan atau memberikan sebuah arahan-arahan terhadap masyarakat di sini untuk masyarakat yang maju, makmur, berpendidikan? Itu kira-kira tahun berapa itu? Tidak tahu pasti. Tidak tahu pasti. Baik. Selanjutnya katanya di sini dulu hutan belantara dan pepohonnya sangat besar. Kemudian masyarakat banyak melihat pada waktu itu ada kilatan cahaya, kemudian ada cahaya. Di sini ada sebuah pohon yang namanya pohon gebang, kemudian kebetulan ini dekat sungai. Nah, di situ sebetulnya ada apa? Cahaya itu apa sebetulnya itu? Apakah itu adalah merupakan sosok makhluk astral yang menunggu di sini, ataukah itu adalah sebuah daripada peninggalan Ki Demang yang sifatnya mistis, atau yang sifatnya ada semacam aura-aura sehingga terjadilah kilatan cahaya atau muncul cahaya? Itu apa kalau bisa dijelaskan? Ada yang disimpan oleh Ki Demang. Kalau boleh tahu, apakah yang disimpan oleh Ki Demang? Apakah peninggalan semacam pusaka atau harta karun atau apa saja? Hah? Benda berharga. Benda berharga. Baik, Bukan emas. bukan emas, tapi benda berharga. Kalau boleh tahu, apakah benda terharga tersebut
bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, ataukah itu hanya sebuah filosofi bahwa suatu ketika ini akan dijadikan sebuah tempat objek wisata, kemudian menghasilkan sebuah ekonomi yang baik untuk masyarakat, atau memang benda pusaka atau memang harta asli? Kalau boleh tahu dan kalau boleh dijelaskan, apakah itu benda peninggalan tersebut bisa diambil atau memang hanya sebuah filosofi? Tidak akan sanggup mengambil. Kenapa tidak sanggup mengambil? Sampai kiamat tidak akan, kami pun tidak bisa menyentuhnya. Baik. Tidak bisa kenapa tidak bisa menyentuh? Kenapa tidak bisa menyentuh? Itu kenang-kenangan untuk daerah sini. Kalau itu sampai diambil, tanggung akibatnya. Baik, kalau itu sampai diambil, tanggung akan laut. Akan jadi Laut. Oh, di sini akan jadi laut. Berarti jangan diambil. Jangan. Baik. Kemudian juga di sini apakah ada semacam penampakan yang atau bisa jangan ke sini. Rumah saya. Rumah saya. Ya, jangan ke sini. Saya belum memberikan informasi yang lebih jelas. Kalau boleh tahu, kenapa tidak bisa diambil? Tadi jawabnya kalau diambil akan jadi lautan. Kenapa bisa jadi lautan? Apakah itu ada di sini itu ada sumber air atau bagaimana? Betul. Sehingga kalau diambil, istilahnya menutup sumber air di sini. Iya. Baik. Terus apakah di sini ada penampakan yang suka mengganggu masyarakat di sekitar sini? Ada. Siapakah dia? Apakah dari prajurit Ki Demang? Bukan. Atau dari penunggu di sini? Betul. Baik. Kalau seperti itu, baik. Kita akan mengambil benang merahnya dari ini dan saya akan mengembalikan mediator ke semula. Bismillah. Baik pemirsa, demikian tadi setelah kita menguak dengan mediator bahwa ceritanya seperti itu, tapi kepada semua masyarakat yang melihat atau menyaksikan tayangan saya ini, kita ambil benang merah, kita jangan percaya 100% terhadap cerita di sini, karena kebenaran yang seutuhnya atau cerita yang sebenarnya wallahu alam. Tetapi ini sedikit memberikan gambaran kepada kita bahwa di sini adalah sebuah tempat yang ada kaitannya dengan sejarah Demang Sakti, sehingga ada petilasan, kemudian dia berasal dari kerajaan Mataram pada waktu itu. Dan di sini tadi ada sebuah benda yang suka mengeluarkan cahaya-cahaya, itu namanya peninggalan dan kenang-kenangan dari Ki Demang pada waktu itu, dan tidak bisa diambil. Kalau diambil, di sini akan menjadi lautan katanya. Nah, oleh karena itu, pemirsa, ini hanya sebatas penguakan dan cerita, tapi jangan dipercaya 100% karena ini adalah sebuah ungkapan melalui mediumisasi. Sempurna hanya milik Allah, tapi kekurangan memang ada di diri kita. Kemudian yang kedua, bahwa suka ada penampakan bukan rangkaian dari Ki Demang dan para prajurit, tapi itu adalah penunggu yang berada di sekitar sini, karena di sana adalah ada sebuah mata sungai atau sungai, sehingga ada terjadi penampakan yang akan mengganggu manusia. Sebetulnya kalau kita garis bawahi bahwa penampakan makhluk halus atau makhluk astral itu tidak bisa mengganggu manusia. Tetapi karena ulah manusia tersugesti, terdoktrin, takut, sehingga manusia akan berbahaya sendiri. Ingat bahwa kita hidup berdampingan, hanya beda dimensi. Mereka tidak bisa mengganggu kita dan kita tidak bisa mengganggu mereka. Cuman mereka yang celaka dan sebagainya karena pikiran dan hati
sudah merasa ketakutan sehingga dia akan celaka dengan sendirinya. Oleh karena itu selalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya perlindungan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan takut kepada siapapun, kita jangan takut kepada makhluk apapun, karena kita hidup berdampingan. Insya Allah dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak sholat, perbanyak istighfar, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Demikian pemirsa, monggo silahkan di like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.